Pada pembahasan kali ini, saya akan mengulas mengenai apa itu laporan keuangan. Setelah data transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar atau ledger, laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi maupun bisnis. Laporan akuntansi ini dinamakan sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengiktisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisasikan seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan. Dan juga bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan kemajuan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, di mana laporan keuangan ini menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan hasil kinerja perusahaan. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan yang kita kenal sebagai PSAK, dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Di situ dikatakan bahwa laporan keuangan tujuannya tidak lain adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah: pertama, dimulai dari penyusunan laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih, yang merupakan
hasil dari pendapatan dikurangi dengan beban. Setelah laporan laba rugi selesai dibuat, laporan keuangan berikutnya adalah laporan ekuitas pemilik atau yang dikenal dengan istilah Statement of Owner's Equity. Laporan ekuitas pemilik adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik disebut juga dengan laporan perubahan modal. Pada prinsipnya, ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi atau setoran modal dan laba bersih. Sebaliknya, ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive dan rugi bersih. Prive merupakan penarikan atau pengambilan untuk kepentingan pribadi. Dalam pembahasan kali ini, laporan ekuitas yang dimaksud adalah laporan ekuitas untuk perusahaan perorangan. Oleh sebab itu, laporan ekuitas pemiliknya dinamakan sebagai Statement of Owner's Equity. Urutan laporan keuangan berikutnya adalah laporan posisi keuangan yang dahulu dinamakan sebagai neraca atau balance sheet. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan laporan posisi keuangan sangat jelas, yaitu adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang terakhir adalah laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau aktivitas pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas ini menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan, serta juga mencerminkan saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. Di samping keempat laporan di atas, kita juga mengenal yang namanya catatan atas laporan keuangan atau yang kita kenal dengan istilah Notes to the Financial Statement. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan. Misalkan saja di dalam laporan keuangan, khususnya di dalam laporan posisi keuangan, di situ tertera saldo persediaan. Namun perlu dirinci di dalam catatan atas laporan keuangan mengenai metode penilaian maupun metode pencatatan yang digunakan sehingga menghasilkan saldo persediaan yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Demikian juga di dalam laporan posisi keuangan terdapat saldo aset tetap. Namun di dalam laporan posisi keuangan ini hanya memuat saldonya saja tanpa dijelaskan mengenai metode penyusutan, umur ekonomis, nilai residu, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi mengenai umur ekonomis, nilai residu, dan sebagainya ini tentu saja tidak ada di dalam laporan posisi keuangan. Oleh sebab itu, perlu diperjelas di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi, jelas ya, bahwa kalau kita ingin membuat laporan keuangan, itu harus berurut. Pertama kali harus dimulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan ekuitas pemilik, kemudian neraca atau laporan posisi keuangan, terakhir adalah laporan arus kas. Demikian penjelasan dari saya. Salam sukses.